Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Salma Nazahwa Oktavialda, mahasiswa STK IP Singkawang, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 4. Hari ini saya ingin mengajak teman-teman semua untuk melakukan uji T2 sampel berkorelasi dengan menggunakan aplikasi SPSS. Baiklah, tanpa berlama-lama, langsung saja kita melakukan uji T2 sampel berkorelasi. Konsep dasar dari uji T2 sampel berkorelasi. Di sini, pengertian dari uji T2 sampel berkorelasi yaitu dapat diartikan sebagai sebuah sampel dengan subjek yang sama namun mengalami dua perlakuan atau pengukuran yang berbeda, yaitu pengukuran sebelum dan sesudah dilakukan sebuah treatment. Selanjutnya ada tujuan. Tujuannya yaitu untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata dari dua sampel yang saling berpasangan atau berhubungan. Selanjutnya ada syarat. Syarat untuk melakukan uji T2 sampel berkorelasi yaitu yang pertama, data berdistribusi normal. Yang kedua, kelompok data dependen atau pair. Yang ketiga, jenis variabel, numerik, dan kategori atau dua kelompok. Nah, teman-teman, di sini sudah terdapat tabel data dan soal yang akan kita uji T2 sampel berkorelasi. Bentuk soalnya seperti ini. Nilai mata pelajaran IPA kelas 5 SD N1 Subah. Siswanya ada 13. Di sini ada nilai pretest dan nilai posttest. Soalnya, lakukanlah olah data menggunakan SPSS. Uji apakah nilai rata-rata pretest dan posttest mata pelajaran IPA tersebut berbeda secara signifikan. Dengan hipotesisnya, HO sama dengan ada perbedaan nilai rata-rata pretest dan posttest mata pelajaran IPA secara signifikan. H1, tidak ada perbedaan nilai rata-rata pretest dan posttest mata pelajaran IPA secara signifikan. Teman-teman, salah satu syarat dalam melakukan uji T2 sampel berkorelasi adalah data harus berdistribusi normal. Jadi, hal pertama yang harus kita lakukan yaitu melakukan uji normalitas data terlebih dahulu. Caranya, masuk ke aplikasi SPSS, klik variabel view, pada name kita tuliskan pretest. Dan labelnya kita tuliskan nilai pretest. Untuk di bawahnya kita tuliskan post test dan di labelnya nilai post test. Jika sudah, lalu kita masuk ke data view. Kita masukkan data yang akan kita uji. Di sini tinggal kita copy saja datanya. Jika sudah, lalu kita ke menu Analyze. Pilih Descriptive Statistik, lalu Export. Masukkan kedua variabel ke kotak dependent list. Lalu kita klik plots. Di sini ada kotak normality plot with test, kita centang, klik continue lalu oke.
maka di sini akan muncul output SPSS. Di sini sudah kita bisa lihat kotak test of normality. Kita lihat yang Shapiro Wilks, nilai pretest signifikannya 0,338 dan nilai post-test signifikannya 0,130. Lalu kita akan melakukan interpretasi datanya. Dasar pengambilan keputusan. Jika nilai sig lebih besar dari 0,05, maka data berdistribusi normal. Jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05, maka data tidak berdistribusi normal. Di sini dapat kita lihat nilai sig pretestnya 0,338 yang artinya lebih besar dari 0,05. Maka dapat diartikan data berdistribusi normal. Lalu kita lihat lagi nilai sig post testnya yaitu 0,130 yang artinya lebih besar dari 0,05. Maka dapat diartikan data berdistribusi normal. Setelah melakukan tes ini, dapat kita simpulkan bahwa nilai rata-rata pretest dan post-test mata pelajaran IPA berdistribusi normal. Jika sudah mengetahui data berdistribusi normal, maka kita akan langsung melakukan uji T2 sampel berkorelasi. Adapun cara untuk melakukan uji T2 sampel berkorelasi yaitu kita kembali ke aplikasi SPSS, ke menu Analyze, lalu Compare Means, pilih yang Paired Sample T-Test. Maka akan muncul kotak dialog seperti ini. Lalu kita masukkan nilai pretest ke variabel 1 dan nilai post-test ke variabel 2. Klik option. Lalu di sini kita tuliskan 95%. Artinya kita menggunakan tingkat kepercayaan 95% atau signifikansi 5% atau 0,05. Lalu klik continue. Klik OK. Lalu akan muncul output t-test. Pada output pertama yaitu output paired sample statistik, kita diperlihatkan ringkasan hasil statistik deskriptif dari kedua sampel yang diteliti, yakni pretest dan posttest. Untuk nilai pretest diperoleh rata-rata yaitu 77,8462 dan untuk rata-rata nilai posttest yaitu 81,00. Jumlah responden atau siswa yang digunakan sebagai sampel penelitian sebanyak 13 siswa. Untuk standar deviasinya nilai pretest 1,51911, untuk posttest 2,48328. Yang terakhir yaitu nilai standar error mean. Untuk pretest 0,42133, untuk nilai posttest 0,68874. Lalu di output kedua yaitu paired sample correlation. Output ini menunjukkan hasil uji korelasi atau hubungan antara kedua data atau hubungan variabel pretest dengan variabel posttest.
Berdasarkan output ini diketahui nilai koefisien korelasi sebesar 0,685 dan nilai signifikansinya sebesar 0,010. Karena nilai signya itu 0,010 lebih kecil dari probabilitas yaitu 0,05, maka dapat dikatakan bahwa ada hubungan antara variabel pretest dengan variabel posttest. Lalu output terakhir yaitu paired sample test. Di sini kita akan baca hipotesisnya tadi HO ada perbedaan nilai rata-rata pretest dan posttest mata pelajaran IPA secara signifikan. H1 tidak ada perbedaan nilai rata-rata pretest dan posttest mata pelajaran IPA secara signifikan. Dasar pengambilan keputusannya, jika nilai sig to tail lebih kecil dari 0,05 maka terdapat perbedaan yang signifikan. Dan jika nilai sig to tail lebih besar dari 0,05 maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Jadi output paired sample test ini akan memberikan jawaban dari soal yang diberikan. Penarikan kesimpulan dapat kita lihat pada tabel ini, yaitu nilai sig to tail sebesar 0,000, yaitu lebih kecil dari 0,05. Maka dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai rata-rata pretest dan posttest mata pelajaran IPA, sehingga dapat disimpulkan bahwa HO diterima dan H1 ditolak. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini dapat membantu teman-teman dalam melakukan uji T2 sampel berkorelasi. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.